Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya takdimi dan yang saya muliakan, pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Strategi Belajar dan Pembelajaran Matematika, Ibu Wahyu Lestari MPD. Dan yang tak lupa kedua orang tua saya yang saya cintai. Saya Aurora Hidayah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari peta imajinasi yang sudah saya buat, yang berjudul Pendekatan Pembelajaran Matematika. Baik, masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah metode atau cara yang digunakan oleh pendidik untuk mengajar dan memfasilitasi pembelajaran kepada siswa. Pendekatan pembelajaran dapat mencakup berbagai strategi, teknik, dan pendekatan yang didasarkan pada teori pembelajaran tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan mengoptimalkan proses pemahaman dan penerimaan informasi oleh siswa. Nah, pendekatan dalam belajar dikenal dengan dua jenis, yaitu pertama, student-centered learning. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik menjadi aktor atau peran dalam aktivitas belajar, sedangkan pendidik menjadi fasilitator yang memfasilitasi siswa untuk berperan aktif dalam proses belajar mengajar. Nah, untuk yang kedua, teacher-centered learning. Pendekatan ini pendekatan pembelajaran yang berpusat pada pendidik, di mana pada pendekatan ini pendidik menjadi subjek utama dalam proses pembelajaran. Lanjut pada definisi, teori, dan konsep pendekatan pembelajaran menurut para ahli. Pertama, Sagala 2005 mendefinisikan pendekatan pembelajaran sebagai jalur yang akan dilalui oleh guru dan siswa untuk mencapai tujuan instruksional pada suatu satuan instruksional tertentu. Menurut Sagala 2003, pendekatan adalah sudut pandang pendidik terhadap peserta didik yang membantu dalam menilai, menentukan sikap dan tindakan yang dihadapi, dengan harapan menemukan solusi untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan selama proses pembelajaran. Norma 2009 mengatakan bahwa pendekatan lebih menekankan pada strategi dan perencanaan. Pendekatan juga dianggap sebagai titik tolak dalam melaksanakan pembelajaran karena dapat membantu mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Rusman 2013, pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Istilah ini merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses pembelajaran. Di sini sudah ada macam-macam pendekatan pembelajaran yang digunakan pada kegiatan belajar mengajar, tentunya pada pembelajaran matematika. Yang pertama, pendekatan kontekstual. Pendekatan ini menekankan pentingnya mengaitkan pembelajaran matematika dengan konteks nyata atau situasi kehidupan sehari-hari. Contohnya, dalam mengajarkan konsep geometri, guru dapat meminta siswa untuk memodelkan dan memecahkan masalah yang dengan lingkungan sekitar mereka, seperti perencanaan taman atau desain interior ruangan. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan konstruktivisme. Pendekatan ini menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa membangun pemahaman mereka sendiri melalui interaksi dengan materi pembelajaran. Contohnya, guru dapat memberikan masalah terbuka kepada siswa dan mendorong mereka untuk menemukan berbagai solusi sendiri melalui eksplorasi dan diskusi.
Lanjut pada pendekatan yang ketiga, yaitu pendekatan deduktif dan induktif. Pendekatan ini menggabungkan metode deduktif dan induktif. Guru mengawali pembelajaran dengan memberikan konsep umum atau aturan. Ini yang dimaksud pendekatan deduktif. Nah, pendekatan induktif yaitu kemudian siswa diberi kesempatan untuk mengamati pola atau keteraturan yang muncul. Untuk contoh deduktif yaitu guru dapat menjelaskan konsep tentang sifat-sifat segitiga, dan contoh induktif yaitu memberikan siswa sejumlah contoh segitiga untuk menemukan pola atau sifat-sifatnya sendiri. Lalu lanjut ke pendekatan yang keempat, yaitu sains, teknologi, dan masyarakat atau STM. Pendekatan ini mengintegrasikan pembelajaran matematika dengan sains, teknologi, dan konteks sosial. Contohnya, siswa dapat mengidentifikasi dan memodelkan pola-pola matematika dalam data ilmiah atau teknologi, atau mempelajari tentang aplikasi matematika dalam berbagai profesi dan kehidupan sehari-hari. Pendekatan yang kelima yaitu pendekatan open-ended. Pendekatan ini menekankan pada pembelajaran yang menghasilkan beragam jawaban atau solusi yang valid, bukan hanya satu jawaban yang benar. Contohnya, siswa diberikan masalah matematika yang terbuka yang memungkinkan berbagai pendekatan dan solusi yang kreatif. Pendekatan yang keenam yaitu pendekatan saintifik. Pendekatan ini menekankan pada pembelajaran yang melibatkan proses saintifik seperti pengamatan, pembentukan hipotesis, percobaan, dan penarikan kesimpulan. Contohnya, dalam mengajarkan konsep statistika, siswa dapat melakukan survei atau eksperimen kecil untuk mengumpulkan data dan menganalisisnya. Lanjut pada pendekatan yang ketujuh, yaitu pendekatan realistik. Pendekatan ini menekankan pada penerapan matematika dalam situasi nyata atau kontekstual. Guru memberikan masalah atau tantangan matematika yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan mendorong siswa untuk memecahkan masalah tersebut dengan menggunakan pemahaman matematika mereka sendiri. Pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan etnomatematika. Pendekatan ini menggabungkan budaya dan konteks etnis dalam pembelajaran matematika. Guru dan siswa mempelajari bagaimana matematika tercermin dalam budaya dan tradisi tertentu, serta memahami bagaimana cara berpikir matematika terkait dengan pengalaman etnis dan kehidupan sehari-hari. Contohnya, mempelajari sistem hitung tradisional dalam suku tertentu atau menggunakan contoh masalah matematika yang berakar dalam budaya lokal. Nah, jadi kesimpulan pada materi ini adalah pendekatan pembelajaran matematika merupakan metode atau strategi yang digunakan oleh pendidik untuk mengajar dan memfasilitasi pembelajaran matematika kepada siswa. Terdapat berbagai macam pendekatan barusan yang sudah dibahas, yaitu seperti pendekatan kontekstual, konstruktivisme, deduktif dan induktif, sains, teknologi, masyarakat atau STM, lalu open-ended, saintifik, realistik, dan etnomatematika. Setiap pendekatan ini memiliki keunikan dan kelebihan masing-masing dalam membantu siswa memahami konsep matematika dengan lebih baik. Dalam memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, penting untuk mempertimbangkan karakteristik siswa, tujuan pembelajaran, serta konteks dan kondisi pembelajaran yang ada. Dengan berbagai macam pendekatan pembelajaran matematika yang telah dibahas, semoga dapat memberikan inspirasi dan panduan bagi kita sebagai pendidik dalam menciptakan pengalaman pembelajaran yang berarti dan efektif bagi para siswa. Mari kita terus mengembangkan dan mengimplementasikan pendekatan ini untuk meningkatkan pemahaman dan minat belajar matematika siswa, sehingga dapat menciptakan generasi yang lebih kompeten dan berkembang dalam bidang ini. Saya, Aurora Hidayah, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang dalam penjelasan materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.